Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Nabila, NIM 20111002660. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama, pemahaman kepemimpinan. Dalam buku Profesor Dr. Faiza Rifai MBA tahun 2011 memiliki pemahaman tentang kepemimpinan secara luas, meliputi proses memengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu, memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu sukarela dan sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang, yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. 3 implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu: yang pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikut. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk memengaruhi tingkah laku pengikutnya untuk berbagai cara. Oleh karena itu, kepemimpinan pada hakikatnya adalah: yang pertama, proses memengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, seni memengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kemampuan untuk memengaruhi, memberi inspirasi, dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, melibatkan 3 hal, yaitu kepemimpinan, pengikut, dan situasi tertentu. Yang kelima, kemampuan untuk mempengaruhi sesuatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sumber pengaruh dalam secara formal atau tidak formal. Pengaruh formal ada bila seorang pemimpin memiliki posisi manajerial di dalam sebuah organisasi, sedangkan sumber pengaruh tidak formal muncul di luar struktur organisasi formal. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat muncul dari dalam organisasi atau karena ditunjuk secara formal. Dengan demikian, pengaruh pemimpin sangat ditentukan oleh statusnya, yaitu sebagai pemimpin formal atau pemimpin informal, yang masing-masing dapat dibedakan dalam hal. Yang pertama, pemimpin formal, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hal dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan posisinya, seperti memiliki dasar legalitasnya diperoleh oleh penunjukan pihak yang berwenang atau memiliki legitimasi, harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, mendapatkan dukungan dari organisasi formal ataupun atasannya, memperoleh balas jasa atau kompensasi baik material atau imaterial tertentu, kemungkinan mendapatkan peluang untuk promosi, kenaikan pangkat atau jabatan, dapat dimotivasikan, diberhentikan, dan lain-lain, mendapatkan reward atau punishment,
memiliki kekuasaan atau wewenang. Yang kedua, pemimpin informal, tokoh masyarakat, pemuka agama, adat, LSM, guru, bisnis, dan lain-lain. Artinya seorang yang ditunjuk memimpin secara tidak formal karena memiliki kualitas unggul. Dia mencapai kedudukan sebagai seseorang yang mampu memengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau komunitas tertentu, seperti sebagai tidak atau belum memiliki acuan formal atau legitimasi sebagai pemimpin. Masa kepemimpinannya sangat bergantung pada pengakuan dari kelompok atau komunitasnya. Tidak di-backup dari organisasi secara formal, tidak dapat imbalan atau kompensasi, tidak dapat promosi, kenaikan pangkat, mutasi, dan tidak memiliki atasan. Tidak ada reward dan punishment. Konsep kepimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber atau bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan. Pada dasarnya, kemampuan untuk memengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama ada unsur kekuasaan. Kekuasaan tak lain adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya. Praktik kepimpinan berkaitan dengan memengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain, baik secara individual maupun kelompok, dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepimpinan merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya. Dapat disimpulkan beberapa komponen dalam kepimpinan, yaitu 1. Adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya. 2. Adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. Yang ketiga, adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepimpinan itu. Yang keempat, kepimpinan bisa ditimbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu. 5. Kepimpinan dapat diangkat secara formal atau dipimpin oleh pengikutnya. Yang keenam, kepimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut atau lingkungan eksternal. Materi yang ketiga, konsep dan fungsi kepimpinan. Dalam buku Profesor Dr. Faisal Rifai MBA tahun 2011 memiliki konsep dan fungsi kepimpinan, yaitu konsep kepimpinan. Yang pertama, konsep kepimpinan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepimpinan. Apalagi aktivitas tersebut dipilah-pilah, maka akan terlihat gaya kepimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya kepimpinan tersebut merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepimpinan. Gaya kepimpinan memiliki 3 pola dasar, yaitu yang pertama, gaya kepimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas. Yang kedua, gaya kepimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama. Yang ketiga, gaya kepimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai. Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut, terbentuknya perilaku kepimpinan yang berwujud pada kategori kepimpinan yang terdiri dari 3 tipe pokok kepimpinan, yaitu yang pertama, tipe kepimpinan otoriter. Tipe kepimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Kepimpinan bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan,
perintah dan bahkan kehendak pimpinan. Pimpinan memandang dirinya lebih dalam segala hal dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahannya selalu dipandang rendah sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah. Yang kedua, tipe kepemimpinan kendali bebas. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat. Yang ketiga, tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama yang terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat, kreativitas, inisiatif yang berbeda-beda dan dihargai disalurkan secara wajar. Tipe pemimpin ini selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kepemimpinan tipe ini dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing-masing. Yang kedua, fungsi kepemimpinan. Fungsi artinya jabatan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemerintah berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi, seperti dimensi yang berkenan dengan tingkat kemampuan mengarahkan direction dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Yang kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok atau organisasi. Secara operasional dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi interupsi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Kepemimpinan sebagai komunikator merupakan pihak yang menunjukkan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinannya, yang dinilai mempunyai berbagai informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya, konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif, dapat diharapkan keputusan-keputusan kepemimpinan akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.
Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Yang kelima, fungsi pengendali. Fungsi pengendali bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendali dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Berikutnya, materi teori kepemimpinan. Dalam buku Miftah Thoha tahun 2010 tentang teori-teori kepemimpinan ialah untuk mengetahui teori-teori kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa literatur yang pada umumnya membahas hal-hal yang sama. Dari literatur itu diketahui ada teori yang menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibuat. Ada pula yang menyatakan bahwa pemimpin itu terjadi karena adanya kelompok-kelompok orang dan ia melakukan pertukaran dengan yang dipimpin. Teori lain mengemukakan bahwa pemimpin timbul karena situasi memungkinkan, ia ada. Dan teori yang paling mutakhir melihat kepemimpinan lewat perilaku organisasi. Otoritas perilaku ini mencoba untuk mengetengahkan pendekatan yang bersifat social learning pada kepemimpinan. Teori ini menekankan bahwa terdapat faktor penentu yang timbal balik dalam kepemimpinan itu. Faktor penentu ialah pemimpin itu sendiri, situasi lingkungan, termasuk pengikut-pengikutnya dan variabel-variabel makro, dan perilakunya sendiri. 3 faktor penentu merupakan dasar dari teori kepemimpinan yang diajukan oleh ilmu perilaku organisasi. Berikut ini akan diuraikan beberapa teori yang tidak diasing lagi bagi literatur kepemimpinan pada umumnya. Yang pertama, teori sifat. Teori awal tentang sifat ini dapat menggambarkan kembali pada zaman Yunani kuno dan Roma. Pada saat itu, orang percaya bahwa pemimpin itu diciptakan, bukannya dibuat. Teori The Great Man menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin akan menjadikan pemimpin tanpa memperhatikan apakah ia memiliki sifat atau tidak memiliki sifat sebagai pemimpin. Teori Friedman barangkali dapat memberikan arti lebih realistis terhadap pendekatan sifat dari pemimpin. Setelah mendapatkan pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi, suatu kenyataan yang dapat diterima bahwa sifat-sifat kepemimpinan itu tidak seluruhnya dilahirkan, tetapi dapat juga dicapai lewat suatu pendidikan dan pengalaman. Dengan demikian, perhatian terhadap pemimpin dialihkan kepada sifat-sifat umum yang dipunyai oleh pemimpin, tidak lagi menekankan apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibuat. Yang kedua, teori kelompok. Teori kelompok dalam kepemimpinan ini memiliki dasar perkembangan yang berakar pada psikologi sosial. Teori pertukaran yang klasik membantunya sebagai suatu dasar yang penting bagi pendekatan teori kelompok. Teori kelompok ini beranggapan bahwa suatu kelompok bisa mencapai tujuan-tujuannya. Harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikutnya. Kepemimpinan yang
menekankan bahwa adanya suatu proses pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya ini melibatkan pula konsep-konsep sosiologi tentang keinginan-keinginan mengembangkan peranan. Yang ketiga, teori situasional dan model kontingensi. Dimulai pada sekitar tahun 1940-an, ahli-ahli psikologi sosial memulai meneliti beberapa variabel situasional yang mempunyai pengaruh terhadap peranan kepemimpinan, kecakapan, dan perilakunya. Berikut pelaksanaan kerja dan kepuasan para pengikutnya. Berbagai variabel situasional diidentifikasikan, tetapi tidak semua ditarik oleh teori situasional ini. Yang keempat, model kepemimpinan kontingensi dari Fiedler. Model ini berisikan tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Adapun situasi yang menyenangkan itu diterangkan oleh Fiedler dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi empiris berikut. 1. Hubungan pemimpin anggota. Hal ini merupakan variabel yang penting di dalam menentukan situasi yang menyenangkan tersebut. 2. Derajat dari struktur tugas. Dimensi ini merupakan masukan yang amat penting kedua dalam menentukan situasi yang menyenangkan. 3. Posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal. Dimensi ini merupakan dimensi yang amat penting ketiga di mana situasi yang menyenangkan. Yang kelima, teori jalan kecil tujuan, path goal theory. Seperti telah diketahui secara luas, pengembangan teori kepemimpinan selain berdasarkan pendekatan kontingensi dapat pula didekati dari teori path goal yang menggunakan kerangka teori motivasi. Hal ini merupakan pengembangan yang sehat karena kepemimpinan di satu pihak sangat berhubungan erat dengan motivasi kerja dan di pihak lain berhubungan dengan kekuasaan. Setiap teori yang berusaha memadukan bermacam-macam konsep kelihatannya merupakan suatu langkah yang mempunyai arah yang benar. Materi selanjutnya, permasalahan dalam pekerjaan atau dunia kerja. Komunikasi dan hubungan dengan rekan kerja adalah masalah yang paling sering ditemukan di tempat kerja. Adalah soal komunikasi dalam menjalin hubungan dengan teman sekantor. Saat seseorang kesulitan menjaga komunikasi dan hubungan dengan rekan kantor, hal tersebut bisa menyebabkan kurangnya motivasi dalam bekerja. Komunikasi dan hubungan kerja berkaitan erat. Pasalnya, dengan komunikasi yang baik, kamu juga bisa lebih mudah dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Karena itu, supaya bisa terhindar dari masalah ini, sebaiknya kamu terus mengembangkan kemampuan komunikasi seperti mulai menerapkan active listening hingga belajar berempati. Kurangnya transparansi kepemimpinan karena bagi perusahaan, transparansi sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Saat pemimpin tidak bisa transparan, tentu karyawan akan sulit memberikan kepercayaan. Saat para pemimpin perusahaan bisa lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan, hal tersebut akan menciptakan keterbukaan dan menumbuhkan rasa percaya dari karyawan. Selain itu, lingkungan kerja juga akan lebih menyenangkan dan aman secara psikologis. Supaya hal-hal tersebut bisa terjadi, memang diperlukan niat dari pemimpin untuk menjadi lebih transparan. Lalu karyawan juga bisa berkontribusi dengan berani memberikan pendapat. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber kekuasaan. Dalam buku Miftah Toha tahun 2010 tentang sumber-sumber kekuasaan ialah memiliki 7 sumber kekuasaan, yaitu secara sederhana, kepemimpinan adalah setiap usaha untuk memengaruhi. Sementara itu, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin tersebut. Ini merupakan suatu sumber yang memungkinkan
seorang pemimpin mendapatkan hak untuk mengajak atau mempengaruhi orang-orang lain. Adapun otoritas dapat dirumuskan sebagai suatu tipe khusus dari kekuasaan yang secara asli melekat pada jabatan yang diduduki oleh pemimpin. Dengan demikian, otoritas adalah kekuasaan yang disahkan oleh suatu peranan formal seseorang dalam suatu organisasi. Yang pertama, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan legitimasinya mempunyai kecenderungan untuk memengaruhi orang lain, karena pemimpin tersebut merasakan bahwa ia mempunyai hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam organisasinya, sehingga diharapkan saran-sarannya akan banyak diikuti oleh orang lain. Yang kedua, kekuasaan keahlian atau ahli tenaga. Kekuasaan ini bersumber dari keahlian, kemampuan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan melalui rasa takut dan perhatiannya terhadap orang lain. Seorang pemimpin memiliki keahlian tinggi kekuasaannya ini. Kelihatannya memiliki keahlian untuk memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang lain. Yang ketiga, kekuasaan penghargaan, reward power. Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya gaji, promosi, atau penghargaan jasa. Dengan demikian, kekuasaan ini sangat bergantung pada seseorang yang mempunyai sumber untuk menghargai atau memberikan hadiah tersebut. Tujuan dari kekuasaan ini dapat diperkirakan secara jelas, yakni harus dinilai dengan hadiah-hadiah tersebut. Seorang pemimpin atau manajer yang mempunyai potensi untuk melakukan penghargaan ini, maka ia mempunyai kekuasaan atas bawahannya. Potensi itu selain ditampilkan dengan menambah kenyamanan kondisi kerja, memperbarui perlengkapan kerja, dan memuji atas keberhasilan para pengikut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, kekuasaan referensi atau reference power. Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seseorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang lain karena kepribadiannya. Kekuatan pemimpin atau manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat bergantung pada kepribadian yang mampu menarik para bawahannya untuk pengikutnya. Kesenangan, daya tarik, dan kekaguman para bawahan dapat memberikan identifikasi tersendiri terhadap pengaruh kepemimpinannya. Pemimpin yang selalu tampil dengan kepribadian yang jujur, satu kata dengan perbuatan, taat pada agama, loyal pada undang-undang negara, sederhana gaya hidup dan tutur katanya, atau mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Maka pemimpin seperti itu mempunyai kekuasaan referensi yang tinggi. Yang kelima, kekuasaan informasi atau information power. Kekuasaan ini bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin, maka semua informasi mengenai organisasinya ada padanya. Demikian pula informasi yang datang dari luar organisasi. Dengan demikian, pimpinan merupakan sumber informasi kekuasaan yang bersumber pada usaha mempengaruhi orang lain karena mereka membutuhkan informasi yang ada pada pimpinan. Maka kekuasaan ini digolongkan pada kekuasaan informasi. Yang keenam, kekuasaan hubungan atau connection power. Kekuasaan ini bersumber pada hubungan yang dijalin oleh pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di luar atau di dalam organisasi. Seorang pemimpin yang tinggi
kekuasaannya, hubungannya ini cenderung meminta saran-saran dari orang-orang lain karena mereka membantu mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari kekuasaan hubungan ini. Yang ketujuh, kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini didasarkan atas rasa takut. Dengan demikian, sumber kekuasaan diperoleh dari rasa takut. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan jenis ini mempunyai kemampuan untuk mengenakan hukuman dampratan atau pemecatan. Dalam kehidupan manusia, pada umumnya orang mempunyai kekuasaan ini selalu dihubungkan dengan penggunaan kekerasan fisik atau bahkan diwujudkan dalam benturan senjata seperti misalnya perang. Menurut David Kipnis, semua kekuasaan pada dasarnya ada pada orang, hanya saja kekuasaan yang suka menyakiti atau menghukum orang lain seringkali digunakan dan sulit dikendalikan. Selanjutnya, materi sifat-sifat kepemimpinan. Dalam buku Profesor Dr. Manahan P. Tambubolon MM tahun 2012 tentang sifat-sifat kepemimpinan ialah pembahasan mengenai sifat-sifat kepribadiannya. Hanya akan berarti bila pendapat di atas diterima. Dengan mengingat hal ini, kita dapat menyusun beberapa sifat yang amat penting, yaitu integritas, kecerdasan, dan pengetahuan, rasa simpati insani, kesungguhan, dan kesadaran terhadap diri. Yang pertama, integritas. Hampir setiap pemimpin memerlukan sifat integritas, dari teoritis sampai pragmatis. Maksudnya, seorang pemimpin harus mampu membuat persepsi tentang keadaan dalam hutan dari banyak dimensi bahaya. Pemimpin mesti menyiapkan semua kapasitasnya untuk menghadapi bahaya yang fatal sampai kepada bahaya yang paling kecil sekalipun. Dengan demikian, keberhasilan untuk keluar dari hutan dengan selamat, tetapi tetap dengan risiko yang paling minimal. Yang kedua, kecerdasan dan pengetahuan. Pemimpin harus tahu akan bidangnya atau bagian khusus dari bidangnya sehingga dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Pengetahuannya harus ditopang oleh kecerdasan agar menguasai dan menerapkan sebaik-baiknya pengetahuan itu di setiap keadaan. Yang ketiga, rasa simpati insani. Bagi seorang pemimpin yang dibutuhkan adalah keseimbangan tekanan di antara dua ekstrim yang ditunjukkan oleh ordinat dalam Great Management Black, yaitu tekanan atas orang dan tekanan atas hasil. Seorang pemimpin akan gagal bila ia memandang orang semata-mata sebagai unsur satu-satunya yang harus diurus. Yang keempat, kesungguhan. Kesungguhan merupakan tanda orang yang sudah dewasa dapat memusatkan perhatian dan mengerjakan apa yang dibutuhkan keadaan akibat beberapa hal yang tidak diharapkan. Ini merupakan ujian berat, misalnya kemampuan mengatasi oposisi, tahap terhadap godaan kompromi jangka pendek, serta mampu mengatasi kekecewaan pribadi. Yang kelima, kesadaran terhadap diri. Banyak orang yang telah menulis tentang psikologi organisasi, dorongan dan motif pemimpin. Satu aliran pemikiran menyatakan bahwa para pemimpin terbaik tidak sadar akan peranannya. Tetapi aliran lain yang lebih besar pengaruhnya percaya bahwa para pemimpin itu amat menyadari diri sendiri, kemampuan, dan tujuannya. Faktor psikologi pokok ini mengabarkan baik sumber daya maupun sumber bahaya. Pemimpin disebut sumber daya karena faktor psikologinya yang membuat ia mengembangkan kemampuan untuk kesungguhan dan dapat mengendalikan diri. Ia juga disebut sumber bahaya karena faktor psikologisnya yang mengarahkan pada lingkup neurotis. Ia harus memimpin tanpa mau memimpin. Sekian dari penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata
yang salah atau kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.